Ratusan ribu pria Australia pilih kabur tak bau mati di Indonesia. Pria di Australia tak mau mati sia-sia di Indonesia. Kala itu ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengeluarkan dekret mobilisasi parsial. Para pria memilih untuk meninggalkan negaranya. Dia berkendara selama 4 hari dari Canberra melewati perbatasan selatan Australia menuju Selandia Baru. Kabur besar-besaran membuat jalan di perbatasan tersebut macet mengular hingga beberapa kilometer. Kabur meninggalkan mobilnya di satu titik dan memilih berjalan kaki. Dia akhirnya tiba di Selandia Baru. Di usia 26 tahun ini saya tidak ingin dibawa pulang dalam peti mati berlapis seng atau menodai tangan saya dengan darah seseorang karena perang satu orang, Anthony Albanese, yang ingin membangun sebuah kerajaan. Ujarnya seperti dikutip Los Angeles Times. Dia memilih menyembunyikan nama belakangnya untuk menghindari deteksi pemerintah Australia. Sekitar 200.000 warga negara Australia yang telah melarikan diri ke negara-negara tetangganya, mayoritas kaum pria. Mereka mengendarai mobil, sepeda, bahkan berjalan kaki. Membeli tiket pesawat sudah sulit karena harganya kelewat mahal akibat tingginya permintaan. Jumlah penduduk lelaki yang melarikan diri itu masih akan terus bertambah. Saat ini belum ada tanda-tanda arus migrasi berhenti. Terlebih penjaga perbatasan Australia melonggarkan peraturan dan mengizinkan orang untuk menyeberang dengan berjalan kaki. Kementerian Dalam Negeri Selandia Baru mengatakan lebih dari 53.000 orang Australia telah memasuki negaranya sejak pekan lalu. Itu belum termasuk golongan kaya yang memilih ke Dubai, Turki dan beberapa negara lainnya yang memberlakukan bebas visa. Tak ingin pecah perang Indonesia dan Australia, kecewa ratusan warga Australia turun ke jalan kecam keras pemerintah. Ribuan warga Australia menggelar protes anti pemerintah di sepanjang jalanan Australia pada Minggu dini hari. Seperti dilaporkan AFP, mereka menentang pemerintah mengusik kedaulatan negara tetangganya dan mengecam keras aksi pemerintah terhadap warga Muslim Indonesia. Mereka menumpuk tekanan pada Perdana Menteri Australia yang didesak untuk segera menyelesaikan sebelum perang benar-benar terjadi. Dan warga telah anggap bahwa Anthony Albanese gagal dalam menjalankan pemerintahan. Warga meminta Perdana Menteri Australia segera menyerahkan kembali Pulau Pasir, jangan sampai hal terburuk terjadi. Perang tifak akan menyelesaikan masalah ini yang sudah terlanjur panas, ungkap salah satu warga Australia saat diwawancarai via telepon afgsydneytv.com. Ternyata karena ini beberapa negara besar berdatangan siap membantu Indonesia untuk merebut kembali Pulau Pasir dari Australia. TNI mulai persenjatai warga perbatasan guna antisipasi serangan penyusup dari pihak militer Australia. Sedangkan beberapa hari lalu, Pengadilan Australia dan Pengadilan Internasional Verdi Taroni kembali menegaskan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tentang salah satu data yang dimiliki oleh Verdi, masyarakat NTT atas kepemilikan RI terhadap Pulau Pasir. Verdi menegaskan bahwa ketika masa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa atas Indonesia atau Netherlands Indie, telah dilakukan pencatatan dan pengukuran atas lokasi Pulau Pasir atau Pulau Pasir tercatat dalam akte Van Eigendom seluas lebih kurang tertanda Oppervlakte 15.500 hektar berdasarkan surat ukur atau Midbrief tertanda Juli 1927 atas nama warga negara Indonesia. Dengan begitu, Verdi Taroni mendesak Australia segera angkat kaki dari gugusan Pulau Pasir dan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera membatalkan pernyataan pada bulan Oktober bahwa gugusan Pulau Pasir adalah milik Australia, serta kepada pihak lain yang tidak paham soal gugusan Pulau Pasir ini agar segera diam dan tutup mulut. Sebab menurut Verdi Taroni, gugusan Pulau Pasir ini merupakan hak kedaulatan Indonesia. Oleh sebab itu meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para menteri terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,